Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Ketua Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufirotul Hamdiyah MPD. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar studi fikih Ibu Yeniati Ulfah MPDI. Dan juga teman-teman yang saya sayangi dan yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Afifah, saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi empat ahli fikih. Yaitu yang pertama ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang pertama yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi ini memiliki nama lengkap Nu'man bin Thabit. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Ia merupakan pendiri mazhab Hanafi yang banyak dianut di wilayah Asia Tengah, Turki, dan Asia Selatan. Dalam pandangannya, fikih harus mampu menjawab persoalan hidup secara rasional dan logis. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya qiyas, yaitu analogi, dan istihsan, penetapan hukum yang lebih ringan demi kemaslahatan, sebagai pelengkap dari Al-Quran dan Sunnah. Imam Hanafi berpendapat bahwa akal memiliki peran penting dalam memahami dan menetapkan hukum. Dalam pandangannya, apabila tidak ditemukan dalil yang jelas dari Al-Quran maupun Sunnah, maka bisa digunakan metode rasional seperti qiyas dan istihsan. Ia juga mengakui urf, yaitu kebiasaan masyarakat, sebagai sumber hukum sekunder selama tidak bertentangan dengan syariat. Menurut beliau, agama ini dibangun atas dasar pemahaman, dan pemahaman tersebut ditopang oleh akal. Karena itu, dalam mazhab Hanafi, istihsan sering digunakan untuk menghindari hasil hukum yang memberatkan atau tidak sesuai dengan kemaslahatan umum. Yang kedua yaitu Imam Maliki. Imam Maliki ini memiliki nama lengkap yaitu Malik bin Anas. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Beliau dikenal sangat menghormati tradisi masyarakat Madinah karena menurutnya praktik keagamaan mereka merupakan warisan langsung dari generasi sahabat yang tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Latar belakang ini sangat mempengaruhi pendekatan ijtihadnya, di mana ia sangat menghormati dan menjadikan tradisi masyarakat Madinah atau biasa disebut dengan amal ahli al-Madinah sebagai sumber hukum yang penting. Menurut Imam Malik, penduduk Madinah merupakan pewaris langsung dari sahabat Nabi, sehingga praktik keagamaan yang berkembang di sana mencerminkan warisan otentik dari Rasulullah SAW. Ia bahkan menyatakan bahwa tidak ada satupun pendapat yang lebih kuat dibandingkan
praktik orang-orang Madinah selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, Imam Malik lebih mengutamakan amal masyarakat Madinah dibandingkan hadis ahad, terutama jika praktik tersebut telah berlangsung secara konsisten dan terus-menerus. Meskipun demikian, Imam Malik tetap menghargai hadis sebagai sumber utama hukum, terbukti dengan karya monumentalnya, yaitu Al-Mutawatta, yang merupakan salah satu kompilasi hadis dan fatwa tertua dalam Islam. Namun, ia membedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Di samping itu, beliau juga memberi ruang bagi penggunaan maslahah mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan umat. Ia meyakini bahwa tujuan utama syariat adalah merealisasikan kemaslahatan, yaitu maqasid al-syariah. Sehingga dalam kondisi tertentu, kemaslahatan yang nyata dapat menjadi dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan nas. Dengan pendekatan ini, Imam Malik dikenal sebagai ulama yang sangat berhati-hati, seimbang dan realistis dalam merespon kebutuhan masyarakat sambil tetap menjaga kemurnian ajaran Islam. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza pada 150 Hijriah atau 767 Masehi, dan beliau wafat di Mesir pada 204 Hijriah yaitu 820 Masehi. Ia dianggap sebagai peletak dasar ilmu usul fikih secara ilmiah dan sistematis melalui karya monumentalnya yaitu Ar-Risalah. Imam Syafi'i menyatakan bahwa dalam menetapkan hukum Islam harus ada urutan yang jelas, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', lalu Qiyas. Ia berpendapat bahwa tidak boleh ada hukum syariat tanpa dalil, dan karena itu sangat berhati-hati dalam menggunakan logika dan akal semata. Imam Syafi'i juga membedakan antara hadis sahih dan hadis dhaif, serta menolak mengedepankan istihsan karena dinilai terlalu subjektif. Mazhab Syafi'i akhirnya berkembang luas di wilayah Asia Tenggara, Mesir, dan sebagian wilayah Afrika. Yang terakhir yaitu Imam Hambali. Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan beliau wafat pada 241 Hijriah. Imam Hambali dikenal sebagai sosok yang sangat ketat dalam berpegang pada dalil-dalil tekstual. Menurut Imam Hambali, hukum Islam harus bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Dan bila tidak ditemukan di dalamnya, maka boleh merujuk pada pendapat sahabat yang paling dekat dengan teks. Ia juga berpendapat bahwa hadis mursal atau hadis dhaif bisa digunakan dalam masalah keutamaan amal, yaitu fadail al-a'mal, meskipun tidak dalam hal hukum wajib atau haram. Imam Hambali menolak penggunaan istihsan dan hanya menggunakan qiyas jika sangat diperlukan. Pendekatannya yang ketat menjadikan mazhab Hambali sangat konservatif dan berkembang luas terutama di wilayah Jazirah Arab.
Imam Ahmad bin Hambal sangat tekstual dan dikenal sebagai tokoh yang sangat hati-hati dalam menetapkan hukum. Ia berpendapat bahwa hukum harus berlandaskan pada nas dan sahih, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Jika tidak ditemukan dalil langsung, maka pendapat sahabat dijadikan acuan, dan ia lebih memilih hadis yang lemah, yaitu dhaif atau mursal untuk urusan fadilah amal, yaitu keutamaan ibadah sunnah daripada qiyas. Beliau menyatakan bahwa mengikuti hadis dhaif lebih baik daripada berijtihad dengan ra'yu, yaitu akal, dalam perkara agama. Imam Hambali hanya menggunakan qiyas jika tidak ada pilihan lain dan tetap dalam batas-batas yang ketat. Karena itu mazhab Hambali sering dianggap berhati-hati dan paling ketat dalam berpegang pada teks. Keempat imam memiliki pandangan yang berbeda-beda sesuai latar belakang sosial, keilmuan, dan pendekatan metodologis masing-masing. Imam Hambali yaitu mengedepankan rasionalitas dan maslahat. Imam Maliki menekankan otoritas praktik penduduk Madinah. Imam Syafi'i menegakkan disiplin metodologis berbasis dalil yang sahih. Sedangkan Imam Hambali sangat berpegang pada teks dan hadis, bahkan yang lemah, serta membatasi penggunaan akal. Perbedaan-perbedaan ini bukan pertentangan, tetapi menunjukkan kekayaan intelektual Islam dalam merespon zaman dan kebutuhan umat, dengan tetap berpegang pada prinsip dasar syariat. Dengan demikian, keempat imam tersebut memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan hukum Islam yang dinamis, namun tetap berlandaskan dalil syar'i. Perbedaan metode dan pandangan mereka bukan bentuk pertentangan, melainkan cermin keluasaan dan kekayaan intelektual Islam dalam menghadapi realitas yang beragam. Pendapat-pendapat mereka hingga kini tetap relevan dan dalam menjawab persoalan fikih di tengah masyarakat modern. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.